Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bapak, Mama yang di luar, Shalom. Apa kabar? Baik, kita ada di minggu terakhir bulan Januari. Kita bersyukur bahwa memasuki tahun 2025, Tuhan menuntun kita di minggu terakhir bulan Januari. Dan kita masih ada di minggu-minggu Epifani. Dan minggu ini kita ada juga di minggu Epifani yang ketiga. Karena itu dalam memahami kebenaran firman Tuhan saat ini, kita dituntun dengan tema mendengar dan menyelidiki firman Allah. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang Kristen membaca Alkitab itu sebagai rutinitas. Datang ibadah hari Minggu, apakah semua yang hadir saat ini membawa Alkitab? Atau ada yang datang lenggang sah? Ada yang bermodalkan HP karena ada aplikasi Alkitab di dalam. Ada juga yang membaca Alkitab pada saat-saat ibadah rumah tangga atau ibadah-ibadah tertentu. Tapi ada juga sebagian daripada kita membaca Alkitab itu pada saat kita ada dalam saat-saat teduh, atau mungkin juga bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Jadi ketika kita setia membaca Alkitab, maka pikiran kita terus diperbaharui. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, salah satu tradisi beribadah gereja reformasi ialah pemberitaan firman. Dan pemberitaan firman ini menjadi sentral atau pusat dalam sebuah ibadah. Karena itu dalam gedung kebaktian didesain tata ruang ibadah kita saat ini, mimbar diletakkan di tengah, di depan ya. Jadi tidak hanya didesain seperti itu, tapi fokus atau sentral ibadah kita itu ialah mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dan terbuka pada firman-Nya. Namun kenyataannya Bapak, Mama, serta saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen sampai dengan saat ini sangat lemah dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang Bapak, Mama, ketika ada dalam sebuah ibadah, firman disampaikan, kadang kotong su mengantuk. Kitong sonde fokus lagi. Kalau su amin baru kitong pu mata terang. Ya. Tapi kalau kita duduk nonton bola berjam-jam, kita pu mata terang. Ya. Apalagi kalau musim Piala Dunia ini, hari kita mete sampai pagi juga mata terang. Atau mungkin kita duduk bercerita, kita pu mata tetap terang. Bermain HP apalagi. Dan seterusnya. Nah, Bapak, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita tidak mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan kalau bukan melalui Alkitab? Nah, apa yang ditegaskan dalam Alkitab oleh para rasul, para nabi, semua memperlihatkan kepada kita apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, kembali dalam bacaan kita pada saat ini, bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus bersama-sama dengan kawan-kawannya, mereka sampai di sebuah kota yang namanya Tesalonika. Dan seperti biasa mereka masuk dalam rumah ibadah orang Yahudi dan mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dan beberapa bahkan banyak daripada mereka menjadi percaya. Tapi ada juga yang menjadi iri hati dan bermaksud mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Nah, situasi ini kemudian membuat Paulus dan kawan-kawannya berangkat dari situ, dari Tesalonika,
dan mereka menuju ke Berea. Papa Mama serta saudara-saudara, kehidupan orang-orang di Berea ketika mereka sampai ke Berea, kehidupan orang-orang di Berea sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang di Tesalonika. Di tengah berbagai ajaran para rabi Yahudi, berbagai ritual agama dan berbagai peraturan yang dirumuskan, ya, orang-orang Yahudi di Berea justru memilih pendekatan yang paling terpuji. Mereka menyelidiki kitab suci secara langsung. Mereka membaca dan mempelajari kitab suci. Bukan saja pada hari-hari Sabat atau bukan saja pada hari-hari keagamaan, tetapi setiap hari mereka membaca, menyelidiki kitab suci. Dan sebenarnya Bapak Mama, tindakan jemaat di Berea ini merupakan teladan bagi semua jemaat yang mendengarkan pengkhotbah dan guru-guru yang menguraikan ajaran Alkitab. Mereka bersikap kritis, terus menemukan kebenaran yang utuh dan murni. Dan lebih menarik lagi Bapak Mama, jemaat di Berea ini mereka menyelidiki kitab suci setiap hari. Dalam konteks kehidupan gereja sampai dengan hari ini Bapak Mama, kita semua diajarkan untuk membaca Alkitab, merenungkan sebagai konsumsi setiap hari. Itu memang baik bagi kita, menolong kita. Tapi kalau kita bandingkan kehidupan jemaat di Berea, mereka berbeda. Jadi menyelidiki ini dalam bahasa Yunani anakrino, ya, memiliki nilai yang lebih tinggi dari sekedar membaca dan merenungkan. Mereka menyelidiki terus, memastikan dan seterusnya. Ini menjadi pesan firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Bahwa Tuhan mau agar Alkitab atau firman Tuhan itu bukan sekedar kita miliki, tapi juga kita membukanya, kita mempelajarinya, kita menyelidiki isi dari firman Tuhan itu. Dan ketika kita menyelidiki firman Tuhan itu perlu ada ketelitian. Bahkan ada rasa kehausan akan kebenaran yang murni. Dan tidak saja sampai di situ kita teliti, tapi kita juga membutuhkan Roh Kudus supaya membimbing kita senantiasa terlibat di saat kita membaca, menyelidiki dan merenungkan firman Tuhan itu. Memang bukan hal yang mudah Bapak Mama, tapi yang dilakukan oleh jemaat di Berea seperti itu. Mereka menyelidiki firman Tuhan dengan cara yang benar. Mereka menjadi jemaat yang baik hati. Mereka terbuka dengan hati mereka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyebabnya kenapa orang-orang di Berea ini mereka dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka baik hati. Yang pertama Bapak Mama kita lihat pada pasal 17 ayat 11. Di situ dibilang begini, mereka menerima pengajaran firman dengan hati yang terbuka dan bersemangat. Ya. Masih dalam ayat yang sama juga dikatakan karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ini merupakan sebuah alasan sehingga mereka disebutkan sebagai jemaat yang lebih baik hatinya. Dan sekaligus mereka juga penyebab yang membuat mereka bersemangat untuk terus menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan kebenaran, kepastian yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Nah, Papa Mama sudah tentu bagi kita yang hidup sampai saat ini dapat mempercayai pemberitaan Paulus dan teman-temannya tanpa ragu. Tetapi jemaat Tuhan pada saat itu benar-benar membutuhkan peneguhan supaya apa yang disampaikan oleh Paulus dan teman-temannya tidak menyimpang dari kitab suci. Ini berbeda dengan orang-orang Tesalonika, Bapak Mama. Mereka penuh curiga dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dan teman-temannya. Karena itu Bapak Mama, mari kita bersyukur karena jemaat di Berea mereka membuka hati mereka
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa dengan hati yang terbuka, firman itu juga datang meneguhkan, ya, menguatkan kita supaya kita mampu menjalani kehidupan kita. Kalau kita terus membaca Alkitab, maka iman kita juga terus diteguhkan oleh Tuhan. Papa, Mama, serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini kita heboh dengan beberapa orang mengakhiri kehidupan mereka dengan cara gantung diri. Dan saya pikir di media sosial, ya, ribut tentang hal ini. Ya, masing-masing bebas posting, masing-masing bebas komentar, masing-masing bebas menilai, masing-masing juga bebas menghakimi dan macam-macam. Orang cepat sekali, ya, memposting, bahkan menggoreng informasi sana sini, tidak berpikir dia pun dampaknya seperti apa. Ada juga yang memposting untuk mendapatkan uang dan seterusnya. Ini bahaya pengaruh media sosial sampai hari ini. Karena itu firman Tuhan ini juga menolong kita semua. Mari dalam hidup ini sesibuk apapun kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa dunia yang kita jalani sampai dengan hari ini terlalu berat. Saat kita merasa bahwa hidup ini seolah-olah tidak ada jalan keluar, kita berdoa dan belajar firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa dan belajar firman Tuhan, ada ketenangan, ada jalan keluar, ada kelegaan yang kita dapatkan kalau kita senantiasa belajar dan merenungkan firman Tuhan. Amin kok. Jadi Bapak Mama jangan cari jalan pintas. Sangat disesalkan. Beberapa orang yang kita lihat di postingan itu mengambil jalan pintas demikian. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun persoalan, berat sekalipun. Orang-orang muda saya ingatkan, jangan ambil jalan pintas. Kuliah seberat apapun, berdoa pasti Tuhan kasih jalan keluar. Cinta terkandas di tengah jalan juga berdoa Tuhan kasih jodoh. Ya, gugur 1 tumbuh 1000. Jangan putus asa. Kira-kira nona atau nyong hanya 1 di dunia, sako? Ya. Jadi, mari kita membuka hati kita untuk belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan cari jalan pintas. Mari kita lihat orang-orang Berea dengan penuh ketulusan, mereka menerima pengajaran itu dengan hati. Yang kedua, orang-orang Berea mereka melakukannya secara teratur dan konsisten. Kita lihat pada ayat 11b. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ketaatan ini bukan hanya berbicara tentang melakukan firman Tuhan secara tepat, tapi juga berbicara tentang seberapa orang melakukan dengan teratur dan konsisten. Mungkin kita memulai segala sesuatu, contohnya dalam pelayanan kita memulai segala sesuatu pada awal dengan mudah. Tapi mungkin untuk bisa tetap bertahan sampai akhir itu dibutuhkan komitmen dan kekuatan daripada Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan pengiringan orang percaya kepada Tuhan seperti seorang yang sedang berlari dalam sebuah perlombaan, di mana jauh di depan telah tersedia mahkota bagi siapa yang mengakhiri perlombaan dengan baik. Namun kenyataan berbicara lain. Banyak orang bisa kalah dalam pengiringan kepada Tuhan dengan baik. Namun tidak sedikit juga yang kemudian menyimpang dan berakhir di tengah jalan. Karena itu harus konsisten, ya. Harus teratur. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat di Berea adalah sesuatu yang luar biasa. Suatu teladan yang sangat baik bagi kita semua sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sikap yang seharusnya kita miliki adalah menjadi jemaat yang dewasa. Kalau orang-orang Berea, mereka telah menerima firman dengan segala kerelaan hati, mereka juga memiliki kehausan untuk menyelidiki kitab suci, tapi mereka juga mau melakukan itu. Mereka konsisten dengan apa yang mereka baca dan mereka renungkan.
Mereka melakukan itu dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat di Berea, saya pikir kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita sekalipun ada tantangan. Karena itu Papa Mama, harus ada kerinduan dari hati kita untuk mendengarkan sesuatu yang diberitakan dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Datang dengan penuh kerendahan hati, datang dengan penuh keterbukaan hati untuk diisi dengan firman Tuhan. Jangan kita punya kehadiran saja di sini tapi kita pemikiran ada di lain tempat. Ya, untuk itu tadi awal saya renungan saya bilang ada orang yang baru khotbah dong su mengantuk su tidur. Ya kalau yang mengantuk nah lebih tidur di rumah sah daripada datang sini baru hanya tidur. Amin, baru mata terang. Kita harus menyediakan waktu kita untuk selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam berbagai kesempatan. Kita juga harus menyadari bahwa setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan dan perlu diajar oleh Tuhan. Hindari juga kebiasaan untuk mengkritik secara berlebihan seperti orang-orang Tesalonika, karena itu akan membuat kita tidak memperoleh apapun. Jangan merasa bahwa kita lebih daripada orang lain, kita tidak membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, mari kita selalu membuka hati kita, karena Tuhan mau supaya kita semakin memahami isi hati dan kehendak Tuhan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau tahu tentang kehendak Tuhan kalau kita pemalas baca Alkitab? Bagaimana kita mau tahu tentang apa yang Tuhan maksudkan bagi kita kalau kita tidak ada waktu sama sekali membaca Alkitab? Jangan membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, firman Tuhan di saat kita ada dalam keadaan sakit. Ya terkadang begitu. Kalau sakit, suka ketemu dengan masalah, ini Alkitab boleh jauh dari ketong. Setiap saat, setiap detik kita baca. Jangan kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat usaha dan pekerjaan kita hancur. Tapi mari kita membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan itu setiap hari, setiap waktu dalam kondisi apapun. Karena itu Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan kita. Dan kita akan dituntun dalam kehidupan ini secara baik dan benar di hadapan Tuhan kalau kita senantiasa membaca dan menyelidiki firman Tuhan secara baik. Kita harus sungguh-sungguh membangun kehidupan kita. Dalam hal ini menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyelidiki firman Tuhan. Karena dengan menyelidiki firman Tuhan membuat kita menemukan petunjuk hidup yang baik bagi kita. Dan juga Bapak Mama ketika kita ada dalam kehidupan kita, kita juga mau supaya dalam kehidupan kita punya ibadah juga yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Kita harus memusatkan pikiran kita di saat kita beribadah, di saat kita merenungkan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus memusatkan pikiran kita kepada firman itu. Karena apa? Ketika firman yang kita dengar itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 bilang, firman itu adalah benih yang akan tumbuh dalam hati kita sehingga kita bertumbuh menjadi orang Kristen. Jadi benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita tidak akan bertumbuh kalau kita menolak dan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita sama seperti tanaman, kalau tanaman itu kita tidak siram, pasti dia mati. Dia tidak bertumbuh dengan baik. Demikian juga Papa Mama, firman yang kita baca, kita renungkan dan ada di dalam hati kita, ya, terbuka dengan menerima dengan hati kita, maka pasti kehidupan kita juga akan bertumbuh. Orang yang setia membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, dia akan tetap kuat berhadapan dengan badai apapun. Dia tahu bahwa kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Karena itu Bapak Mama, jangan menjadi orang Kristen yang hanya setia mempelajari firman Tuhan.
pada saat-saat tertentu. Tapi jadilah orang Kristen yang setia membaca firman Tuhan setiap saat. Alangkah kering dan dangkal kehidupan kita, Bapak Mama, kalau kehidupan kita setiap saat kita tidak dasarkan pada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan dengan firman-Nya kalau kita mau mempelajari firman Tuhan. Karena itu Bapak Mama, sesibuk apapun, mari kita punya waktu khusus. Jadikan itu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban saat ibadah sah, tapi kebutuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita ada dalam pergumulan, percaya bahwa dengan firman yang kita baca, kita renungkan, itu menjadi satu pengharapan yang kuat bagi kita menjalani kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.